two. We got the road in our hands and we're ready to play. They say we're wasted, but how can we waste it if we're loving every day? Okay, I got the keys to the universe, so stay with me, 'cause I got the keys, babe. Don't wanna wake up one day wishing that we'd done more. I wanna live fast, never look back, it's what we're here for. Don't wanna wake up one day wondering where it all go, 'cause we'll be home before we know. I wanna hear you sing it. Hai, nama saya Siti Khairunisa. Hari ini kita akan menjelaskan tentang mitos dijajahnya Indonesia selama 350 tahun. Siapa bilang Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun? Itu semua adalah kebohongan. Itu adalah mitos yang dibesar-besarkan oleh politisi kolonial yang kemudian disegalkan pemerintah lewat buku pelajaran sekolah. Belanda, negeri kecil di benua Eropa, paling sebentar hanya menjajah Indonesia kurang dari 40 tahun. Itu pun dengan luas Indonesia yang tak sama dengan sekarang. Hai, saya Hawa. Dalam buku karya GJ Racing Ahli Hukum Keturunan Jawa Belanda mengkaji kembali fakta historis kedudukan Hindia Belanda di Indonesia pada kurun abad ke-19 hingga ke-20. Lewat berbagai bukti, Racing secara gamblang menelanjangi kesalahpahaman yang kerap dikemukakan orang tentang masa kekuasaan kolonialisme Belanda di Indonesia. Menurut Racing, berlarutnya mitos penjajah selama 350 tahun karena kemalasan para peneliti mencari sumber-sumber sejarah baru. Kebanyakan peneliti sejarah hanya menginformasikan tulisan pada buku sejarah yang terbit di zaman kolonial. Padahal tulisan sejarah kala itu dibuat untuk kepentingan pemerintahan kolonial. Racing menganjurkan pembacaan lebih kritis, membaca mitos penjajahan selama 350 tahun, sebab kerajaan-kerajaan yang ada di Kepulauan Nusantara sangat banyak jumlahnya, di mana masing-masing kerajaan memiliki hubungan politik dan hukum yang berbeda dengan penguasa kolonial Hindia Belanda. Halo, perkenalkan nama saya Rangga. Dalam tulisan berjudul Pernyataan-Pernyataan yang diabaikan, misalnya Racing mengemukakan pemerintah tertinggi di Belanda, mahkota kerajaan bersama parlemen. Dalam Regeringslemen atau Peraturan Tata Pemerintahan pasal 44 tahun 1854 memberi wewenang kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk mengumumkan perang, mengadakan perdamaian, serta membuat perjanjian dengan raja-raja dan bangsa-bangsa di Kepulauan Nusantara. Bagi Racing, peraturan itu merupakan bukti adanya pengakuan pemerintahan kolonial terhadap negeri-negeri di Nusantara yang masih merdeka. Mengenai pasal tersebut, Parlemen Belanda menyimpulkan adanya raja-raja yang merdeka di Hindia Belanda. Tulis Racing di halaman 64. Bukti masih adanya negara merdeka juga diperlihatkan Racing ketika pengadilan Hindia Belanda di Surabaya tidak bisa mengadili kasus hukum seorang warga Kutai pada 1904. Hal ini, kata Racing, terjadi lantaran Kutai merupakan kerajaan dengan daulat hukum sendiri. Contoh lain adalah atlas resmi yang dikeluarkan Kementerian Urusan Tanah Jajahan pada 1887 sampai 1907. Atlas tersebut mencantumkan masih adanya negeri merdeka di Sumatera seperti Kerinci, Dalu-Dalu, Rokan, dan Tanah Batak. Halo, nama saya Silva Fariza. Racing menyatakan Belanda mengakui sejumlah negeri di Nusantara setara dengan Hindia Belanda lewat perjanjian kontraktuele Bonjonetten. Negeri-negeri itu misalnya Sopeng, Goa, Torete, Bone, Wajoluhur, dan Baikonka. Selain itu, ada juga negeri yang tidak mengikat diri dalam perjanjian dengan pemerintah Hindia Belanda, dengan seperti Aceh dan kesultanan-kesultanan di Indonesia Timur. Seorang politikus dan anggota parlemen Belanda, Van Kol pada 1904 pernah mengatakan kontrak yang ditandatangani raja-raja dengan Belanda
lebih bersifat perjanjian, perdamaian, persahabatan, dan persekutuan yang abadi daripada suatu tanda pendudukan. Perkenalkan, nama saya Gervisa Polantalo. Selain fakta pengabadian bukti-bukti hukum sebagai sumber sejarah, Racing juga menyatakan mitos penjajahan selama 350 tahun terus berakar karena keliruan peneliti yang membayangkan citra Nusantara pada masa lalu dengan sekarang. Pada tulisan yang berjudul Dari Debu Sebuah Penghancuran Citra yang Diagungkan. Misalnya, Racing menyatakan peta sejarah kekuasaan Belanda atas Nusantara seharusnya tidak lagi digambarkan dengan satu warna ataupun seragam, melainkan dituliskan dengan banyak nuansa berdasarkan kuat atau lemahnya ikatan ketergantungan negeri dan tanah masing-masing kepada pemerintah Batavia. Buku ini memuat 14 tulisan Racing yang berisi catatan kritis mengenai sejarah penjajahan Belanda di Indonesia. Dalam setiap argumentasinya, Racing menyiapkan segudang sumber, terutama arsip-arsip hukum kolonial. Sumber-sumber ini membuat simpulan yang diciptakan Racing bukan saja fokus dan kokoh, tetapi juga penuh vitalitas dalam memperlihatkan wilayah-wilayah Indonesia yang berdaulat selama kekuatan kolonial bercokol. Pada tahun 1602, Belanda mendirikan Kongsi Dagang Belanda atau VOC untuk memonopoli perdagangan di Asia termasuk Indonesia. Sejak didirikan, VOC dianggap sebagai perusahaan multinasional pertama di dunia, sekaligus perusahaan pertama yang mengeluarkan sistem pembagian saham. Selama VOC berdiri, hanya armada-armada dagang mereka yang diperbolehkan berdagang di Asia atau melakukan monopoli perdagangan. Besarnya kekuasaan kongsi dagang ini menjadikan kota-kota dagang di Nusantara yang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah berhasil dikuasai oleh VOC. Selama satu abad setelahnya, Hindia Belanda berusaha melakukan konsolidasi kekuasaannya dari satu tempat ke tempat lainnya. Akan tetapi, tentu saja upaya ini tidak mudah karena berbagai perang melawan kolonialisme terus berkobar, seperti Perang Padi pada tahun 1821 sampai 1837. Perang Diponegoro dari tahun 1825 sampai 1830 dan Perang Aceh dari tahun 1873 sampai 1907. Sementara itu, berakhirnya kekuasaan Belanda di Indonesia setelah menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada 8 Maret 1942. Adapun Aceh baru ditaklukkan Belanda pada 1912. Bali dikuasai tahun 1905 dan Tapanuli dikuasai pada tahun 1907. Dengan begitu, Belanda diperkirakan menjajah Aceh selama 30 tahun, Bali selama 37 tahun, dan Tapanuli selama 35 tahun. Kesimpulannya, pernyataan yang menyebutkan bahwa Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun tentu tidak tepat. Hal ini juga didukung dengan tidak ada kota di Indonesia yang benar-benar dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Pada akhirnya, menghapus sebuah mitos sejarah bukanlah hal gampang. Mitos berkaitan erat dengan proses berpikir masyarakat terhadap suatu maupun seseorang yang telah berlangsung lama. Dalam konteks tersebut, kerja keras Racing yang tercermin lewat buku ini patut dihargai. Racing berhasil menawarkan cara baru membaca sejarah. Kolonialisme di Nusantara selama ini menjadi mitos yang nyaris tak tergoyahkan. Negara yang ulang-ulang itu semua hanyalah kebohongan. Itu semua adalah Halo, perkenalkan nama saya Hawa. Jadi di sini saya mau gimana sih, bentar. Halo, saya Hawa. Bentar ini keatasan. Halo, saya Hawa. Dalam buku karya GJ Racing Ahli Hukum Keturunan pada kurun abad ke-19 hingga ke-20. Lewat berbagai bukti, Racing menurut Racing berlarutnya mitos penjajahan selama 350 tahun karena
perkenalkanlah Perkenalkan, nama saya Azrafisa Polontalo. Di sini saya akan menjelaskan. Bentar deh, jangan kan Perkenalkan, saya Azrafisa Polontalo. Pas duduk kan baru perkenal. Terus berakar karena keliruan peneliti membayangkan citra Nusantara pada masa ulang. Perkenalkan, nama saya Azrafisa Polontalo. Selama 350 tahun terus berakar karena keliruan peneliti membayangkan citra Nusantara pada masa Perkenalkan, nama saya Azrafisa Polontalo. Selain faktor pengabadian bukti-bukti sejarah laptop mati. Dalam tulisan pernyataan buku ini memuat 14 tulisan racing yang berisi catatan krisis. Kita baca nih jadi itu dalam konteks tersebut. Nah kan udah, terus nanti langsung lanjut ke Siva megang HP-nya. Terus lanjut lagi ke Azwar gitu. Iya. Oke, gue dulu nih. pada akhirnya menghapus sebuah Ini masih nyala. Gimana dulu? Pada akhirnya menghapus sebuah mitos sejarah hingga apa sih? Ya kalau misalnya ini kan dalam konteks tersebut kerja keras racing yang tercermin bagaimana tidak. Pada akhirnya menghapus mitos sejarah bukanlah kerja gampang. Tidak. Pada akhirnya menghapus sebuah mitos bukanlah kerja yang sulit. Pada akhirnya menghapus sebuah mitos sejarah bukanlah kerja mudah. Mitos berkaitan erat dengan proses berpikir masyarakat terhadap sesuatu maupun seseorang yang telah berlangsung lama. Sejak didirikan, VOC dianggap sebagai perusahaan multinasional. Ulang. Nah, ini kelihatan nggak Teksa? Ya kan? Enggak. Coba segini. Kelihatan. Kelihatan terus segini ya. Tuh, segini kelihatan. Kelihatan. Kesimpulannya, pernyataan yang menyebutkan bahwa Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun tentu tidak tepat. Hal ini juga didukung oleh Kesimpulannya, pernyataan yang menyebutkan bahwa Belanda But I don't really show you. I'd call you, but only if you want me to. Oh, don't you let it stop. Oh, I won't let it happen, baby. I will never stop, but only if you live.